Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa berapa aja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa ya. Ambil yang bermanfaat aja dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Jadi langsung aja. Kali ini temanya berjudul petunjuk penting dalam waktu dekat ya. Jadi kita cek energi, kita update energi tentang petunjuk penting dalam waktu dekat ini, gitu ya. Oke. Aku shuffle dulu. Cara, wah. Jadi di sini aku ngerasanya, kayak ada ya seseorang yang seperti bersyukur pernah kenal kamu. Ini siapa ini? Bisa aja Dora. Bisa aja ini si Frankie atau siapapun lah namanya. Jadi ada seseorang ternyata dia diam-diam ya nyadar gitu. Dia sadar bahwasanya seharusnya aku bersyukur pernah kenal orang seperti kamu gitu. Ya mungkin ada juga sih energi kesedihan dia karena ada kan yang pernah sia-siakan kamu. Ada energi kesedihan di sini. Dia seperti kadang mau meratapi dirinya sendiri, dia meratapi nasibnya sendiri, atau dia meratapi koneksi dia sama kamu. Dia seperti orang yang berandai-andai. Andai saat itu aku mensyukuri kehadiran kamu. Andai saat itu aku bersyukur kenal orang sebaik kamu. Andai saat itu aku tidak sia-siakan kamu, bla bla bla. Nah, tapi ya sudahlah. Ya gitu. Jadi sebenarnya ya, ini beberapa kalian perlu tahu bahwasanya entah dia jujur atau enggak, entah dia sudah komunikasi baik-baik atau tidak, ya entah sudah atau belum bicara, yang jelas kamu pemenang di hatinya. Kamu yang dia cintai. Di sini ya, kan nggak semua orang bisa terbuka. Apalagi dia ya, dia itu kan orangnya tertutup, misterius. Jadi ya orang seperti ini tuh, ya kadang dia nggak sanggup berkata-kata. Bahkan ya bicara kayak gini juga susah lah. Sebenarnya ya kamu pemenang di hatinya. Sebenarnya kamu yang dia sayang. Tapi ya dia ngerasa dia butuh waktu yang pas aja untuk menunjukkan semua itu. Atau memang masih ada ego, masih ada gengsi yang membelenggu di dalam dirinya. Atau memang situasinya, keadaannya tidak baik-baik saja. Atau dia atut ya, ini takut ya. Ada yang takut ini berhadapan sama kamu. Mungkin kamu suhu sekarang ya. Iya loh kak. Jadi ada yang takut banget ini. Kayaknya dia takut mungkin karena dia pernah bikin kesalahan sama kamu. Jadi kalau kita pernah salah pasti kita takut lah. Gitu kan. Kalau kita benar pasti nggak takut gitu. Tapi bisa juga ini dia ngerasa kamu sekarang seperti orang yang sudah membatasi diri. Kamu seperti sudah melindungi dirimu dari orang-orang toksik. Kamu membatasi diri kan. Kamu nggak mau meladeni segala drama gitu. Jadi dia tahu diri aja, dia sadar diri. Aku nggak sembarangan hadir lagi di hidup kamu. Ya kalau aku mau mendekat ke kamu, ya aku harus versi lebih baik dong. Begitu. Jadi ya itulah, sedih sih dia. Oke, sekarang kita lihat lagi. Dari mana? Dari sini boleh lah. Oke. Tara, semua terasa ringan ya. Ini kayaknya buat kamu deh ya. Ini kayaknya buat
beberapa kalian, buat kita. Jadi yang ini kayaknya kalian yang kayak aku bilang tadi udah membatasi diri, kamu sudah sayangi dirimu sendiri, kamu ngerasa perlu mencintai diri sendiri, membatasi dirimu dari orang-orang toksik. Ya kamu pengen semua terasa ringan aja gitu. Jadi ya menjauhi toksik supaya menjauhi konflik gitu. Ya supaya hidup semua terasa ringan gitu. Tapi ini kayaknya kalau mau terasa ringan ya say, ya harus ikhlas, memaafkan, melepaskan. Gitu kak. Ada jalan untuk bersatu. Ini berapa kalian ya? Beberapa dari kita. Ya antara kita ada yang ini, ada jalan untuk bersatu. Jadi dalam waktu dekat kelihatan gitu. Petunjuk yang muncul salah satunya ini. Ada jalan untuk bisa bersatu, setidaknya untuk bertemu. Begitu ya. Dia tidak lebih bahagia daripada kamu. Makanya aku bilang tadi, dia tidak baik-baik saja ya. Beberapa dari mereka, ini ada yang siapa ya? Dia bisa aja di sana kayak orang yang kurang sehat, dia lagi sakit. Aku ngerasa ada orang yang di sini entah sakit secara fisik atau mental ya. Dia lagi banyak masalah. Kayaknya dia ada masalah inilah itulah gitu. Jadi dia itu tidak lebih bahagia daripada kamu. Ini petunjuk nih. Ya, banyak-banyaklah bersyukur ya. Ternyata orang-orang yang pernah menyakiti kamu ini, apalagi dia, hidupnya nggak lebih bahagia daripada kamu. Jadi masih banyak yang di bawah kita ya. Banyak bersyukur. Aku sudah pernah lari sejauh mungkin, karena aku tahu semua sudah tidak mungkin. Tapi kenapa aku nggak bisa menghilangkan kamu dari pikiranku? Semua seperti misteri, seperti teka-teki. Mungkin hanya Tuhan yang tahu. Wah, jadi dia ngerasa ini koneksi apa sih, say? Ini koneksi apa sih, Besti? Ya. Dia ngerasanya aku udah pernah lari sejauh mungkin. Aku ngerasa ya sudahlah, sudah terjadi sudahlah. Lagian susah kan, mustahil gitu, kayak nggak mungkin. Tapi gitu, dia bertanya-tanya, kalau memang kita rumit, kita sulit kan, ya harusnya ya udah menjauh gitu. Tapi kenapa nggak bisa menghilangkan kamu dari pikiranku? Semua kayak teka-teki, kayak misteri gitu. Ya Tuhan lah yang tahu. Dia ngerasa gitu. Nih kejujuran hatinya. Beberapa kalian akan dapat kejujuran hati dari seseorang ya. Sebentar lagi ada yang mau ngomong jujur gitu sama kamu. Ya ada yang akhirnya mengutarakan isi hatinya, atau akhirnya ada yang terbongkar begitu. Setidaknya soal perasaan lah ya. Ini aman untuk bersama. Aku udah feeling sih tadi. Jadi beberapa kalian dalam waktu dekat aman untuk bersama. Aman untuk bersama ini ya akhirnya nanti ngerasa wah ternyata bisa juga ya ngomong baik-baik, komunikasi baik-baik. Ternyata bisa ya chatting, ngerasa aman gitu, nyaman. Atau beberapa ini bisa bertemu dan aman, nyaman gitu. Kan beberapa kayak apa bisa gitu, apa mungkin, males ribet berbahaya nggak worth it, nggak layak gitu, bla bla bla. Tapi ya ini ada yang aman untuk bersama. Gemes ya. Kita lihat lagi dari sini. Nah, Sea of Tears. Wah, aku ngerasa dalam waktu dekat ini, bahkan beberapa waktu ini aku ngerasa nih sering energi Sea of Tears ini muncul ya. Kayaknya lumayan sering Sea of Tears ini muncul. Kayak lautan air mata, lautan kesedihan. Berarti fix banget ya. Energinya kuat, ada seseorang yang sangat bersedih ketika mengingat kamu. Jadi kayak baru nyadar aja sekarang bahwasanya aku harusnya bersyukur pernah kenal kamu. Kamu yang sudah menyadarkan aku. Kamu yang udah membuka mata hatiku. Kamu membuka pola pikirku supaya aku berubah menjadi lebih baik. Dan ya aku tahulah, ternyata sakit kehilangan orang yang kita cintai.
sakit banget kehilangan kamu, sakit banget sia-siakan kamu, atau ya segala macam lah. Ini kalau udah lautan air mata, cinta tapi susah bersama, atau susah berjuang, atau punya rasa bersalah yang susah diungkapkan, atau memendam perasaan begitu lama, atau ya pengen memiliki tapi perih gitu. Ya gitulah. Gitu, bestie. Oke, ada teman dan saudara ya. Beberapa waktu dekat ya masih ada aja teman dan saudara mau mendekat gitu Kak ya. Ada imajinasi, afirmasi, manifestasi. Jadi saat ini mungkin ada yang berimajinasi tentang kamu, atau dalam waktu dekat kamu mau berimajinasi tentang dia. Tapi sekaligus ini ada afirmasi, manifestasi ya, kayak bisa telepati, bisa kontak batin ya. Dia sebut namamu, kamu ngerasa terpanggil ya. Dia sebut namamu, kamu ngerasa dipanggil sama dia. Tahu vice versa. Kamu sebut nama dia aja. Dora, Suneo gitu. Kamu sebut aja nama dia. Dia ngerasa terpanggil sama kamu. Gitu loh. Oke, beberapa kalian menjadi magnet. Magnet say. Ya, ini mungkin apa ya? Karena kamu sekarang bercahaya, bersinar gitu, atau semakin bersinar kamu ya. Aura kamu semakin bagus. Jadi kamu tuh kayak magnet. So, kamu bisa menarik energi cinta. Wah, yang lama, yang baru, yang udah berlalu, yang fresh, bahkan dari masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Ini kayak mau mendekat ya. Kamu kayak magnet soalnya. Energi tarik-menarik dengan kamu tuh kuat. Jadi kamu tidak perlu ngemis-ngemis perhatian, tidak perlu ngemis-ngemis cinta. Cinta itu datang sendiri ke kamu. Bisa juga magnet rezeki ya. Bisa ada rezeki datang bertubi-tubi ke kamu. Ini kayaknya buat kalian yang apa ya? Ini buah dari kebaikanmu selama ini, buah dari kesabaranmu selama ini. Gitu ya. Gak mungkin dong kita jadi magnet kalau kita gak pernah menanam yang baik gitu. Karena kalau kita mau menuai, itu pasti karena kita pernah menanam. Kamu menuai yang baik karena kamu pernah menanam yang baik. Oke, ada resiko. Siapa nih? Akan berani mengambil resiko ya. Mungkin dia mau berani mengambil resiko untuk komunikasi dengan kamu. Apalagi ini kan aman untuk bersama ya. Ada jalan untuk bersatu. Mungkin ada nanti yang berani ngambil resiko untuk bertemu kamu. Atau ya apapun kita harus siap lah dengan segala resiko. Ya, walaupun berbahaya, walaupun gimana gitu, walaupun aku ngerasanya susah, sulit gitu ya, rumit. Tapi kayak memang mau membereskan urusan sama kamu, memang mau menyelesaikan urusan sama kamu gitu. Ya, resiko itu kan bisa tentang ego, mengalahkan ego lah, mengalahkan ya segala tantangan, rintangan. Itu berat memang. Tapi dia ngambil resiko aja gitu. Bisa kamu juga gitu. Aku mau move on gitu. Aku mau melepas dia, melupakan dia. Ya udah. Walaupun beresiko, walaupun harus ya berusaha keras gitu. Move on itu kan gak gampang ya say gitu. Ya kamu siap mengambil resiko. Sekalipun harus kehilangan dia, ya udah kehilangan dia. Yang penting gua move on gitu. Yakin. Oke, terikat rantai. Ini berapa terikat rantai? Masih terikat rantai. Beberapa punya hubungan spiritual, karmic, twin flame, soulmate. Jadi kita masih terantai, ada di rantai karma. Makanya masih ada di siklus yang masih begitu saja gitu. Oke. Aku lanjut lagi ya. Dari sini dulu. Kita shuffle. Nah, thank you. Nih, ada yang lagi ini ada yang lagi bayangin wajah kamu ya. Aku ngerasa banget dari tadi. Ini relate ke imajinasi, afirmasi, manifestasi. Jadi petunjuk buat kamu, ya mungkin dalam waktu dekat ini ada seseorang yang sering membayangkan wajahmu. Dia bayangin kamu tuh cantik loh di mata aku, kamu ganteng di mata aku, atau ya kamu tuh cantik dari dalam, ganteng dari dalam,
kebaikanmu, kasih sayangmu itu yang bikin kamu tuh menarik banget gitu. Atau ya memang aura kamu semakin hari semakin bagus gitu. Dan ini petunjuk juga. Ada yang lagi nafsuan sama kamu. Jangan-jangan malam ini dia lagi besar hawa nafsunya sama kamu. Mungkin saat ini dia lagi besar gairahnya, besar hasratnya sama kamu. Gitu. Wah, gemeteran gak sih? Jadi ya I want you to the bone gitu. Iya, saya menginginkan kamu sampai ke tulang-tulang. Ada yang gitu ya. Mungkin itu tentang kerinduan juga. Ada yang rindu sama kamu ya. Jadi orang yang rindu terus dia mencintaimu ya, pasti kan kayak ada keinginan menyentuh kamu secara fisik. Oke. Dan di sini muncul lagi tentang gratitude ya. Gratitude itu bisa tentang bersyukur juga sih, aku rasa, karena ada perasaan fulfillment ya. Jadi di sini banyak loh kamu bersyukur ya. Banyak-banyaklah bersyukur. Soalnya di sini lebih dari satu ini ya. Kayak ingat-ingat kamu. Lebih dari satu membayangkan kamu. Mungkin ada teman sekolahmu, teman kerja saat itu, atau ya pernah kenal di usia muda, atau mantanmu, gebetanmu, rekanmu, teman, atau siapalah. Kayak ada yang pernah punya relasi, punya hubungan sama kamu. Itu ada beberapa yang kayak ingat-ingat kamu gitu. Jadi kayak bersyukurlah bahwasanya kalau banyak yang ingat sama kita, berarti kita orang baik. Kita termasuk kategori orang yang baik. Jadi banyak yang ingat sama kita. Ya mudah-mudahan banyak yang mendoakan kamu, berharap kamu baik-baik aja, semoga kamu di sana sehat-sehat. Ya walaupun nggak ada kabar, walaupun nggak berkabar, ya walaupun sosial mediamu sepi, tapi saya berharap kamu sehat-sehat aja. Ada yang kayak gitu ya. Nih kan, ada yang memandang fotomu saat ini. Oke. Ada apa ini ya, kayak ada seseorang, dia suka banget sama satu fotomu ya. Ada seseorang yang suka banget sama satu fotomu. Jadi berapa kalian mungkin pernah bikin foto. Dari sekian beberapa fotomu itu, ada satu foto yang suka banget dia lihat. Mungkin dia lihat malam ini ya. Ya dia zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. Gitu. Iya loh say. Jadi aku ngerasain dari tadi gitu ya. Ya bayangin, minimal ngebayangin wajah kamu. Ya gitu, kayak ingat-ingat apa yang pernah terjadi di antara kita. Terus ya lihat-lihat fotomu gitulah. Kayaknya beberapa fotomu itu ada satu yang paling dia suka lihat gitu. Ada satu foto yang paling sering dia liatin. Nah, terus di sini aku ngerasa kayaknya untuk apa ya, kerjaan, untuk yang kamu lakukan, yang kamu usahakan, ini kayaknya dalam waktu dekat ada kemajuan. Jadi di sini dibilang banyak-banyak aja bersyukur supaya Tuhan ngasih lagi berkah buat kamu ya. Contoh, ya hidup aku sejauh ini dapat segini nih berkahnya. Nah syukurilah itu supaya Tuhan ngasih lagi berkah buat kamu. Terutama kalau kamu menghargai yang kecil, maka kamu akan dipercayakan yang besar ya. Gitu Kak. Terus nah muncullah terkoneksi gemoy ya. Jadi aku ngerasanya ini sebenarnya ya energi paling kuat. Ada dua orang yang ya gitulah, kayak tergila-gila banget sama kamu. Ini energi paling kuat, ada dua orang sangat tergila-gila ke kamu saat ini. Siapakah itu? Wah, paling Barbara, paling Suneo, ya kan? Nah, gitu. Terus di sini, aku ngerasa ini muncul lagi tentang apa ya? Saudara, keluarga. Mungkin dalam waktu dekat ada lagi nih keluarga yang mencari kamu. Ada lagi keluarga yang menghubungi kamu. Ada saudara yang menghampiri kamu. Ya, mungkin ada kepentingan tertentu ya tentang keluarga. Bisa ini hubungi di sosmed atau ketemu langsung. Ya, ini ada tentang keluarga.
atau orangnya sudah berkeluarga, bisa vice versa ya. Cuma di sini kalau ada tentang isu-isu, ya ini tentang keluarga juga. Mungkin dalam waktu dekat ada kayak isu, ada drama yang nggak enak gitu di keluarga kita ya gitulah. Ya namanya kita punya keluarga gitu ya, kita pasti ada keluarga, entah keluarga besar ya. Jadi itu sebenarnya ada aja sih drama-drama yang bisa muncul dalam waktu dekat. Jadi ya sikapi aja dengan bijak gitu. Tapi ini bisa juga sih sebenarnya, nggak harus circle keluarga doang. Pokoknya circle lingkungan kamu aja. Kalau ada yang kamu rasa perlu diladeni, ya ladeni. Tapi kalau kamu rasa terlalu banyak drama, mending saya diam aja. Ya silakan gitu. Ya semua hak itu ada di tangan kamu. Kan itu hidup kamu yang jalani. Nah, nih ada aja nih yang mancing emosi kamu ya. Ya, aku rasa kalau udah tentang ini bisa juga tentang lingkungan pertemanan ya. Bisa tentang lingkungan pertemanan, keluarga, kawan, saudara, atau siapalah orang yang dealing sama kamu. Ini ada aja yang bisa membuat kamu terpancing ya. Karena dia memancing kamu, memancing keributan lah, memancing emosimu. Ya kalau kamu ngerasa males ya meladeni hal-hal gitu, ya udah blokir komunikasi atau ya batasi diri aja gitu. Kalau nggak mau ngerespon drama, ya udah nggak usah direspon. Kalau misalnya pengen hapus kontaknya, hapus jejaknya, atau ya batasi komunikasi, ya silakan lah. Karena di sini muncul lagi tentang jaga kesehatan mental ya. Kesehatan mental itu penting. Jadi lagi musim Say ya, untuk jaga kesehatan mentalmu. Kalau misalnya nggak kuat meladeni huru hara, ya nggak usah diladeni. Sehatkan diri sendiri aja dulu gitu. Karena gimana kita mau ladeni kalau kita dalam kondisi yang ya gue juga butuh healing gitu kan. Gitu. Oke. Nih kan? Tara. Nah, apa saya bilang Barbara ya? Gitu loh. Suneo. Ada yang melihat fotomu. Jangan-jangan waktu kamu nonton video ini ya, saat itulah dia lihat fotomu. Atau malam ini sebelum tidur dia lihat fotomu. Ada yang keras kepala tapi ternyata bucin. Berarti ada orangnya yang keras kepala tapi dia bucin. Dia ya terbawa perasaan gitulah sama kamu ya. Ya kelihatan aja keras, kelihatan aja dia gengsi, egonya tinggi, tapi ya dia bucin sama kamu ya. Ini ada dingin gunung, dinginnya gunung. Nah mungkin ada tentang daerah dekat gunung-gunung gitu ya. Aku ngerasanya mungkin dalam waktu dekat ada sesuatu ini tentang apa ya, deket-deket daerah gunung gitu. Bisa juga gunung ini lebih kayak apa ya, penghalang gitu, ada tantangan. Jadi dalam waktu dekat ya mungkin ada lagi tantangannya. Ini bisa tentang percintaan, bisa tentang apapun ya. Ya wajar lah, namanya hidup kan gak lepas dari masalah ya kan. Oke. Jika kamu lelah, terluka, maka menjauhlah. Jaga hatimu, obati luka batinmu. Tidak ada yang salah jika kamu menjadi sensitif, tapi jangan terlalu lama menutup diri. Dia gelisah jika kamu menjauh. Nah, ini relate kayak aku bilang tadi. Ya, kadang gimana ya Say, kadang ya gue sensitif gitu ya. Gimana ya Besti, ya kadang gue ngerasa butuh ketenangan batin gitu. Ya kalau kamu memang ngerasa gitu ya silakan gitu. Kan itu untuk kesehatan mentalmu kan. Jadi kalau kamu nggak pengen meladeni drama ya nggak usah dulu ya. Makanya aku bilang tadi, kalau memang ada sesuatu yang toksik, yang nggak enak gitu ya udah blok aja atau batasi dirimu ya. Nggak usah respon apa-apa aja dulu. Terkadang diam itu perlu lah ya. Jadi bilang gitu. Kadang kamu menjadi sensitif itu kan karena kamu capek, terluka. Nah, jika kamu lelah terluka, maka menjauhlah. Jaga hatimu. Obati luka di hatimu itu. Gak ada yang salah kok jika kamu sensitif. Tapi jangan terlalu lama juga ya menutup diri.
Dia gelisah jika kamu menjauh. Ada yang gelisah ya. Ada yang kayak, aduh aku uring-uringan, aku gak karu-karuan. Sosial mediamu tidak aktif gitu. Kamu tidak terlalu membuka diri. Atau ya gitu, aku nggak menemukan kabarmu. Atau ya aku ngerasa kita kayak udah orang asing gitu. Aku ngerasa kita kayak udah orang asing aja gitu. Padahal kita pernah dekat ya. Pernah dekat banget gitu. Udahlah. Thank you. Jadi ya gitu, ada yang gelisah kalau kamu menjauh ya. Persepsi, ada pola pikir ya, mindset. Jadi dalam waktu dekat seseorang sedang mengubah pola pikirnya, persepsinya. Mungkin tadinya dia ngerasa nggak perulah koreksi diri, tapi ternyata sekarang dia ngoreksi diri. Mungkin ada yang introspeksi diri sekarang. Dia seperti lagi muter-muter otaknya, gimana ya supaya aku membereskan urusan sama kamu. Ini bisa vice versa, mungkin kamu juga harus punya pola pikir, kamu harus punya mindset yang bagus. Kayak tadi tuh contohnya, ya boleh-boleh aja menjauh, boleh-boleh aja menutup diri, tapi jangan terlalu lama. Jangan kayak ansos gitu, jangan kayak ansos, antisosial. Nah, kayak gimana pun kita juga perlu membuka diri. Kayak gimana pun kamu tetap harus menyediakan waktu untuk bersosialisasi. Kayak gimana pun kamu tetap harus bersosialisasi dengan orang lain. Begitu. Karmic situation ya. Beberapa dari mereka ada sih sebenarnya dia di dalam situasi karma. Atau kita punya koneksi spiritual, ada karma yang diwariskan leluhur. Karena koneksinya diwariskan leluhur. Jadi kita ngerasa, wah perih, sakit gitu. Ya, ini bagian dari siklus karma. Jadi kalau masih gitu-gitu aja ya, masih belum selesai aja siklusnya. Gitu maksudnya. Ya, kita lihat lagi lah. Oke. Tada. Jadi di sini ini tuh banyak ya lope-lopenya. Love-love-nya banyak aku rasa. Jadi fix banget kayak aku katakan tadi. Siapapun dia mereka di seluruh penjuru dunia. Ada yang mengingat kamu dalam waktu dekat ini ya. Mau ini Barbara lagi di provinsi ini, Sergio di provinsi ini, itu si ya Nobita lagi di kota ini, di kota itu, ada Dora di negara ini, negara itu. Nah, itu kayaknya ada sih beberapa kayak ingat-ingat kamu gitu dalam waktu dekat ya. Beberapa dari mereka merenung, kayaknya kamu yang satu frekuensi, kayaknya kamu yang bisa memahami. Nah, jadi ini bisa juga gini, mereka yang akhirnya bisa satu frekuensi sama kamu. Jadi ada di sini yang kayak apa ya? Ketika seseorang mencari kamu, mungkin karena kamu yang baik untuk dia. Jika ada seseorang mencari tahu kabar kamu atau berkabar dengan kamu, itu karena kamu yang satu frekuensi. Hanya kamu yang mengerti, hanya kamu yang memahami, begitu. Jadi, ya famous ya. Kamu kayak populer gitu sih jatuhnya ya. Maksudnya ya istilahnya jadi kayak populer gitu. Tapi kalaupun ada yang datang silih berganti, yang menghampiri, itu kan nggak harus dimiliki gitu. Jadi netralkan perasaan aja gitu ya. Misalnya susah memilikinya, susah bersatu dengan dia, ya udah. Ya kalaupun terjadi nih semacam komunikasi ya, itu anggap aja silaturahmi, gitu maksudnya. Cuma di sini ya ada nih yang sangat stres banget. Ada seseorang yang sangat depresi, frustasi. Dia seperti sedih banget kalau sampai nggak bersatu sama kamu, ya. Nih, ada yang kayak gitu. Ada yang rasanya apa iya gitu. Apa iya nggak ada jalan untuk kita bersama? Tapi ada juga ini entah udah berlalu, orangnya nggak terima gitu. Aku nggak terima juga sih kalau kehilangan kamu. Aku nggak terima kita nggak berjodoh. Aku nggak terima perpisahan kita bla bla bla. Ya aku nggak terima kamu menjauh lah, segala macem lah. Ya kasihan sih. Dia masih bertanya-tanya, kenapa, mengapa? Kok aku waktu itu kayak gini, kayak gitu. Padahal sedikit aja aku berjuang, aku udah dapatkan kamu. Tapi ya gitu, semua tinggal penyesalan. Gitu say. Saya batuk ya, minum dulu ya.
Oke. Aku lanjut ya. Tara. Nah, sexuality. Seks. Nah, ya ini tadi aku udah bilang begitu, ada hasrat, gairah ya. Saat ini ada yang sedang nafsuan sama kamu, atau vice versa. Kamu kendalikanlah hawa nafsumu ya. Mungkin dalam waktu dekat kamu mudah terpancing. Terpancing gairahmu. Terpancing hasratmu gitu Kak ya. And then wah, muncul lagi nih. Kenapa sih banyak banget energi, passion, gairah itu banyak di sini ya. Aku rasa ini kayak petunjuk juga. Mungkin dalam waktu dekat ini ada saja yang berfantasi seksual dengan kamu. Mungkin dia lihat fotomu aja, dia ngebayangin yang aneh-aneh. Dia ngebayangin wajahmu aja, dia ngebayangin gitu-gitu. Ya, serba macem lah pokoknya. Terus di sini apa ya? Ya kamu tuh harus berani. Berani mengendalikan energimu. Karena gini loh, kalau semakin spiritual kamu, sensitivitas kamu semakin tinggi, kepekaanmu semakin bagus. Jadi energi-energi orang yang mendekat ke kamu tuh pasti terasa aja gitu. Walaupun orang itu nggak ada di hadapanmu ya. Contoh gini, si Dora rindu sama kamu, si Frankie rindu sama kamu. Nah itu aja energinya udah berapa tuh mendekat ke kamu. Kamu bisa ngerasain gitu. Atau si Fernando memantau kamu, ngikutin kamu terus, mencari tahu kamu terus. Si Barbara, si Yolanda kayak gitu juga. Nah itu aja energinya udah berapa tuh masuk ke kamu. Terus ada lagi nih yang berfantasi seks lah, membayangkan kamu gitu-gitulah, atau ya ngebayangin menyentuh kamu begitulah. Itu kan kayak aduh berapa banyak energi gitu masuk di kamu. Tapi yang bisa mengelola itu, yang bisa menghandle itu ya dirimu sendiri. Jadi apapun energi yang masuk di dalam dirimu ya seleksi aja say, ya disaring gitu. Tiba-tiba gue kepikiran nih sama si Frankie, enggak males gitu. Enggak lah, itu kan ya ribet gitu sama Frankie. Ya udah, kamu alihkan pikiranmu dengan mikirin yang lain. Atau tiba-tiba kok kepikiran Dora ya? Enggak, toksik males. Ya udah, alihkan pikiranmu dengan yang lain. Jadi semua itu dimulai dari diri sendiri aja. Gitu loh, bestie, ya. Oke. Nah, jadi ini muncul lagi tentang gunung. Mungkin dalam waktu dekat ada yang pengen ke gunung ya. Ada suka gunung ya. Ya gitu. Dan di sini aku ngerasa jaga juga kesehatan kamu ya. Jaga kesehatanmu. Ini terutama kalian yang ngerasa dalam waktu dekat kok kayak naik berat badan ya. Ya kurangi berat badannya Kak. Ini berapa kalian aja kalau ngerasa aduh iya sih berat badan aku kayak naik dan gak nyaman ya, diet lah kalau pengen diet gitu. Oh, makan makanan yang berserat ya. Ini berapa kalian disuruh stabilkan tekanan darah, karena berapa dari kita ini bisa gampang pusing, mudah sakit kepala, tekanan darah gak stabil. Nanti kita tuh bisa tekanan darahnya tinggi banget. Nanti bisa tekanan darah kita rendah banget, itu ada. Jadi stabilkan tekanan darah ya. Terus ya di sini kayaknya memang jaga makanan dan minuman sih. Kita rawan sakit perut dalam waktu dekat. Ya beberapa dari kita rawan sakit perut gitu Kak. Dan ini ada tentang sensitivitas dari dalam dan dari luar. Tadi aku udah bahas tentang sensitifnya kamu dari dalam kan, menangkap energi-energi ini, itu, bla bla bla. Nah, kalau dari luar ini lebih ke kulit ya. Jadi berapa dari kita jaga kulit gitu. Mungkin kulit kita sensitif ya. Dalam waktu dekat kulit kita mudah gatal-gatal. Dalam waktu dekat kulit kita mudah tergores begitu. Ya dalam waktu dekat kulit kita kayak mudah terluka gitu, sensitif gitulah, gatal-gatal lah atau mudah kegores ya, itu dijaga gitu maksudnya ya say. Oke lanjut lah. Oke langsung aja.
Huruf dulu ya, di nama kamu atau dia, kalian vice versa. Huruf dulu. Huruf L, ada M, T, E, ada H, D, O, C, K, A, B, S, ada J, P, I, R, G, ada V. Oke. Bulan spesial lah ya. Bulan spesial ini ada bulan Oktober, bulan Juni, Maret, Mei, Februari, November, Agustus, ada Juli. Oke? Agustus, Juli ya. Nah, sekarang ini dulu lah. Lupa. Zodiak dominan: Scorpio, Cancer, Taurus, Leo, Gemini, Capricorn, Sagittarius, ada Pisces ya. Tempat, daerah, wilayah. Mungkin dari daerah ini, dekat daerah ini, pernah ke tempat ini atau pengen ya ke tempat ini. Ada Australia, Jogja, Bogor, Medan, Tapanuli, China, Amerika, Italia, Madura, Bangka Belitung, Thailand, ada Ambon, Tangerang, ada Gresik. Oke. Ada Gresik, Balikpapan, Malaysia, Pekanbaru, Samarinda, Manado, Gorontalo, Madiun, Garut, Cilacap, ada Jerman, Pontianak, Probolinggo, ada Bali, Blitar, Cimahi. Oke. Ini sebentar. Ada Cimahi, Depok, Trenggalek, Pekalongan, ada Lombok. Oke, sampai sini dulu ya. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.